Selanjutnya di em, materi organisasi pengelola zakat ini, ya, terkait fungsi-fungsinya, tugas-tugasnya, terutama data mustahik dan muzaki. Nah, makna pengelolaan zakat, ya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengumpulan, distribusi penyaluran zakat, ya, harus berasaskan pada syariat Islam. Ya, jadi zakat itu memang kewajiban dalam Islam, yang mana harus amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi serta akuntabilitas. Itulah kenapa adanya zakat. Ya, supaya apa? Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelola zakat. Yang kedua, meningkatkan manfaat zakat, ya, terutama untuk masyarakat miskin, untuk kesejahteraan pada umat. Nah, teman-teman, coba memberikan jawaban. Kalau teman-teman membayar zakat, memilih melalui lembaga zakat, atau teman-teman berikan sendiri. Teman-teman kayak panti asuhan, teman-teman ke orang miskin di pinggir jalan, ya, ke tetangga kanan kiri yang memang miskin, hidup sebatang kara. Teman-teman pilih bayar zakat itu melalui lembaga zakat atau langsung ke masyarakat, langsung atau tidak langsung. Jawabannya lebih suka yang mana? Tidak langsung asal terpaksa. Tidak langsung, berarti ke lembaga zakat. Teman-teman yang lain? Kalau bisa Hmm, kira-kira suka langsung atau tidak langsung? Kalau Mbak Latifah atau yang lain, pernah enggak ngasih sedekah, ngasih zakat itu langsung? Langsung ke yatim piatu, ke orang miskin? belum. Belum pernah. Kalau ke lembaga zakat, yaitu tidak langsung. Pernah atau tidak? Pernah, Bu. Pernah. Nah, terus bagaimana kita sebagai Muslim yang ingin bersedekah, yang ingin berzakat? Yang pertama, pengelolaan melalui lembaga zakat itu penting, Mas, Mbak. Ya. Kenapa? Karena efektivitas dan efisiensinya ini loh. Bayangkan potensi zakat seluruh warga di Indonesia ini jika dikumpulkan. Bahkan bukan tidak mungkin hutangnya Indonesia yang 8.000 triliun itu ya, yang katanya tidak mungkin lunas. Itu ada kemungkinan untuk bisa dilunasi. Kenapa? Karena semua pengelolaannya terpusat di lembaga zakat. Apalagi dilindungi oleh pasal undang-undang, kemudian oleh negara. Ya. Terus apa yang harus saya lakukan terhadap tetangga kanan kiri saya yang memang tidak mampu hidup sendirian, miskin? Nah, teman-teman laksanakan penyaluran zakat itu dua-duanya, ya. Sebagian juga melalui lembaga zakat supaya efektif, efisien, ada sumbangsi terhadap kesejahteraan nasional, ya. Yang kedua, teman-teman berikan secara langsung pada tetangga, terutama saudara, ya. Teman-teman kalau ada saudaranya yang miskin itu diutamakan dulu. Nah, ya, tuh sehingga meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemiskinan. Oke, teman-teman, organisasi pengelola zakat, ya, OPS, OPZ, ya. OPZ itu ada dua, ya, maksudnya itu LKI ini Lembaga Keuangan Islam. Nah, yang dimaksud ke dalam lembaga zakat itu adalah lembaga nirlaba atau lembaga non-profit. Ya, kita tidak bicara yang sebelah kanan ini ya. Nah, kita bicara sebelah kanan, Mak. Kalau lembaga usaha, pada umumnya lembaga keuangan, dia mencari profit, dia berbisnis, dia tijarah, dia mencari pembiayaan, kemudian dia mencari pendanaan untuk diinvestasikan, dan seterusnya. Di dalam Islam itu disebut dengan Baitul Tamwil. Tamwil itu mengelola. Ya, jadi dana yang ada itu dikelola, diputar, menjadi usaha, menjadi bisnis sehingga mendapatkan profit. Oke, sisi sebelah kanan ini adalah fungsi lembaga keuangan Islam. Ya,
kalau kita bicara lembaga keuangan Islam ya, itu dari kepentingan non-profit, yaitu apa? Akhirat. Jadi dalam Islam, bisnis itu juga diatur. Ya, kalau teman-teman pengen usaha, jangan lupa sedekahnya, zakatnya. Jadi jangan melulu berpikir tentang profit keuntungan dunia. Tapi harus seimbang dengan keuntungan di akhirat, yaitu non-profit, kepentingan sosial. Nah, yang di sini disebut Baitul Mal. Di masa Rasulullah, umat Islam itu juga mengumpulkan harta dalam mengentaskan kemiskinan gitu ya. Itu namanya BMT. Baitul Mal wa Tamwil. Jadi dia juga non-profit, dia juga profit. Seperti wakafnya Utsman bin Affan tadi. Ya, profitnya dari hotel Utsman bin Affan ya. Yang kemudian dana abadinya itu semakin banyak persentase untuk disalurkan kepada masyarakat miskin. Ya, bisa diberikan untuk beasiswa pendidikan dan seterusnya. Ya, sehingga dalam organisasi pengelola zakat itu fungsinya adalah demikian. Baitul Mal buat tamu. Nah, organisasi pengelola zakat ini adalah tugas pokoknya mengumpulkan, mendistribusi, dan mendaya gunakan zakat. Ketentuannya apa? Sesuai dengan BAS dan LAS. Dijelaskan dalam pasal 9. Bagaimana dalam menjalankan organisasi atau lembaga pengelola zakat ini? Akan selalu ada audit ya oleh KAP, ya pengauditan keuangan, dan audit syariah oleh Kemenak. Kalau bank syariah kita bicaranya DSN, Dewan Syariah Nasional, dan seterusnya. Kalau di lembaga zakat kita juga bicara audit oleh Kemenak. Jadi tidak boleh dikelola sendiri, kalau profit dinikmati sendiri, seperti itu tidak boleh. Oke, jadi organisasi pengelola zakat pada lingkup yang besar adalah langsung oleh Presiden RI ya kepada Kementerian Agama. Ya, terbagi menjadi 2 lembaga zakat. Ada lembaga itu berupa Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ini adalah oleh negara, ibaratnya ya negeri gitu. Lembaga zakat yang kedua disebut dengan LAS, Lembaga Amil Zakat. Ini bahasa lainnya seperti swasta, ya. Ini teman-teman bisa perhatikan kanan kiri tetangga masyarakat itu juga, mungkin juga ada LAS. Nah, yang seperti apa yang diaudit? Nah, itu tergantung lingkupnya, tergantung model organisasi pengelola zakatnya itu seperti apa. Ya. Kalau hanya misalnya ini satu kelas, yuk kita ngumpulin dana sedekah untuk membantu teman kita yang tidak mampu bayar SPP. Nah, itu tidak perlu diaudit. Ya. Nah, dari masing-masing BAS maupun LAS ini, itu juga ada di bawahnya yang namanya unit pengumpul zakat, UPZ. Jadi unit pengumpul zakat. Basnas ini melingkupi Basnas Provinsi, ya, Basnas Kabupaten, Basnas Kota, yang di bawahnya juga ada unit-unit pengumpul zakatnya. Bisa dari masjid-masjid, ya, bisa minimal dari setiap masjid agung tiap kota, ya. Baik, Basnas itu adalah lembaga pemerintah non-struktural. Ya, jadi kita tidak bicara yang lembaga pemerintah struktural. Nah, yang bersifat mandiri, tanggung jawabnya kepada Presiden langsung melalui menteri, baik pusat, provinsi maupun kota. Basnas ini langsung terorganisir ya, dari pusat sampai pada desa. Kurang lebih seperti ini kepengurusannya, ya berbeda-beda. Apalagi sekarang teman-teman sudah bisa melihat di sini siapa sih ketuanya Basnas, ya misalnya seperti itu. Oke, lanjut kemudian. Nah, LAS itu adalah swasta. Tugasnya apa? Membantu Basnas di kalangan swasta. Ya, LAS juga harus mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang telah memenuhi persyaratan. Ya, jadi tidak semuanya bisa membuat lembaga zakat.
Bagaimana dasar pemikiran pengelolaan zakat ini? Karena marak, banyak sekali lembaga amil zakat ya di masyarakat ya, yang kemudian berkaitan dengan masyarakat langsung, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat langsung. Kehadiran lembaga zakat ini memberikan harapan ya bahwa zakat di Indonesia ini memang harus banget ya, ada peradaban zakat. Seperti yang kita ketahui di dalam Islam, ya 1400 tahun sejak Nabi Muhammad hingga Utsmani ya, Turki Utsmani itu ya, kurang lebih 1400 tahun. Islam itu jaya. Ya. Kenapa kita tidak belajar bagaimana kebijakan, bagaimana konsep yang dijalankan? Kenapa kita malah menganut ekonomi-ekonomi Barat yang belum terbukti dia bisa bertahan hingga ribuan tahun? Ya, jadi sebuah kemandirian, ya, mandiri. Jadi masyarakat itu punya dengan sumber dan sendiri untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mendirikan suatu usaha, mengembangkan. Ya, jadi sehingga antara agnia dan duafa, agnia itu adalah berlimpah, artinya orang kaya, duafa adalah orang miskin. Mereka itu tidak bergantung kepada pemerintah. Ya, negara uangmu berapa, beri kami uang, seperti itu tidak. Jadi zakat ini adalah benar-benar mandiri. Sistemnya pun jelas, kita tinggal kembalikan kepada ketentuan zakat yang sudah ada di kitab zakat, ada di hadis, ada di Al-Quran, ya, sehingga tidak bergantung kepada yang lainnya. Ya, tujuan adanya lembaga zakat, pengelolaan zakat ini apa? Menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat. Jangan kita mengira bahwa zakat itu sukarela sehingga pembayaran zakat ini juga sukarela, ya, tidak disiplin bayar, kadang lupa, kadang aku nggak mau bayar aja buat nabung beli mainan misalnya ya. Jadi itu kurang disiplin. Dengan adanya lembaga zakat lebih disiplin. Yang kedua, menjaga perasaan dari para mustahik. Jadi teman-teman, kalau kadang kita memberikan sedekah, ya difoto dulu cis, gitu ya. Kadang kita memberikan sumbangan, kita tulis ya, 500.000 rupiah difoto, kemudian kita sebarkan di media sosial. Itu belum tentu yang menerima itu kemudian rela wajahnya difoto dan dipampang di mana-mana. Ya, karena dikira memang orang tidak mampu dan orang miskin. Nah, itu dijaga perasaannya melalui distribusi dana dari lembaga zakat. Ya, untuk mencapai efisien, efektivitas, kemudian untuk memperlihatkan syariat Islam dan semangat ya membayar zakat. Itu adalah fungsi dari lembaga zakat. Nah, kembali lagi ke pengelola lembaga zakat. Itu siapa? Namanya amil. Ya, siapakah amil itu? Amil zakat Indonesia itu adalah wadah organisasi profesi amil zakat Indonesia. Tugas pokoknya memahami ya untuk menghimpun, mengelola, menyalurkan zakat sesuai dengan syariatnya yang dibentuk oleh negara. Nah, sehingga tidak bisa setiap orang itu ibaratnya melamar, saya mau jadi amil. Belum bisa. Jadi harus syariah compliance dulu. Syarat-syarat syariah, apakah Anda paham agama, apakah Anda orangnya jujur, orangnya amanah, itu semua harus menjadi syarat sebagai amil. Nah, lembaga zakat, perbedaan di dalam bisnis ya, baitul mal, baitul amil, itu ada beberapa perbedaan. Dari segi perencanaannya, bisnis plan-nya, activity plan-nya, visi misinya sudah jelas berbeda. Baik profit maupun non-profit, dunia akhiratnya. Kemudian produknya, ya, perusahaan bukan hanya perusahaan menghasilkan produk untuk dijual, ya, tapi dalam lembaga zakat dia juga menghasilkan suatu nilai. Dan tujuannya adalah non Oh, Mbak Tuhan lah kalau cuma ini gitu. Nah, sebanyak kita 6 tuh, Mbak. Kalau di bawah ya, kemudian pengelolaan zakat ini ya itu adalah secara profesional ya menurut keilmuan, kompetensi dan keahliannya. Ada juga yang pengelolaannya ini bersifat amatir, yaitu bersifat apa ya masyarakat ya, manajemen organisasinya dipasarkan langsung oleh masyarakat
meskipun tidak harus lulus kompetensi compliance, zakat, syariah compliance misalnya. Itu bisa-bisa aja dengan ya metode sederhana, manajemen sederhana, aplikasi sederhana. Nah, bagaimana kita memasukkan zakat ini ke dalam perekonomian? Kita juga belajar ekonomi kan. Kurva di hadapan Anda ini adalah kurva penawaran dan permintaan pada umumnya. Sumbu yang ke atas adalah harga, sumbu yang mendatar adalah kuantitas atau jumlah barang. Nah, kita bicara kemampuan daya beli dari masyarakat. Ya, teman-teman lihat dari sudut pandang sekuler, lihat ya, dari sudut pandang sekuler. Lihat yang merah-merah ini. Nah, kalau permintaannya sama ya, kita bicara perbedaan dari sisi penawaran. Kita lihat dulu dari warna merah ini adalah ekonomi secara sekuler atau konvensional. Dengan jumlah barang yang disediakan ini sedikit, penawaran ya, harganya mahal. Dengan harganya yang mahal. Jadi permintaannya ini sedikit, karena apa? Harganya mahal. Harganya mahal. Ya, dari sisi penawaran juga berpikir perusahaan hanya mencari profit. Bagaimana harga supaya bisa naik terus. Ya, karena mencari profit. Kita lihat pergeseran ini setelah adanya zakat. Dari mana masuknya? Yaitu dari kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat setelah menerima dana zakat, ya distribusi zakat, maka akan meningkat belanjanya. Belanjanya akan meningkat. Nah, belanjanya meningkat. Jadi Q, quantity dalam Islam ini meningkat, bergeser ke kanan. Ya, bergeser ke kanan. Dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, inilah kemudian ekonomi bisa dilihat pertumbuhannya. Kesejahteraan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ya. Terus bagaimana dong perusahaan? Perusahaannya rugi, ya, kalau harganya turun dan seterusnya. Teman-teman lihat dari kurva di sini. Jumlah barang yang dibeli ini akan terus meningkat seiring dengan transfer payment, yaitu dana-dana zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini akan terus meningkat. Belanjanya akan terus meningkat. Q, quantity ini akan terus bergeser ke kanan. Nah, apa yang terjadi kepada perusahaan? Dia akan meningkatkan produktivitas. Jadi win-win solution dengan harga yang relatif stabil, relatif terjangkau. Tidak bermain kepada harga. Mainin harga naik, mainin harga turun, itu tidak. Ya, tetapi kepada kemampuan daya beli masyarakat, kepada kemampuan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, baik. Kemudian bagaimana tanggung jawab lembaga zakat itu kepada para mustahik? Yang pertama kerahasiaan. Jadi kita bukannya sombong ya. Kalau teman-teman pernah membaca, melihat postingan-postingan ataupun menonton film Crazy Rich, ya Crazy Rich Asia, Crazy Rich Eropa, Amerika, bagaimana profil hidupnya di Instagram dan seterusnya, teman-teman, ya masih banyak yang kita tidak tahu. Kalau saya dan suami saya nyebutnya itu Crazy Rich Muslim. Dia tidak punya akun media sosial. Ya, dia tidak suka foto-foto, dia tidak suka pamer. Banyak. Teman-teman bisa perhatikan, Crazy Rich Muslim. Ya, orang tetangga saya aja ada 2, kerjanya di Arab Saudi. Ya, jadi yang di rumah ini ibunya aja dan anak-anak, jadi fokus anak. Itu wah, luar biasa kekayaannya ya. Bahkan kemarin membantu mengentaskan salah satu warga di sini itu terjerat hutang yang cukup besar dan ada bunganya, jadi riba ya. Nah, itu alhamdulillah dibantu. Jadi Masya Allah ya. Nah, mereka itu juga perlu dirahasiakan identitasnya. Jadi kerahasiaan mustahik ya. Muzaki juga dijaga, termasuk kerahasiaan mustahik, orang yang menerima zakat tadi. Ya, jadi cukup lembaga zakat yang tahu. Kita
Sebagai muslim kepada sesama harus saling menyayangi, saling menghormati, tidak perlu melirik-lirik. Ini kan mustahik kemarin orang miskin gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kita lebih baik dijaga kerahasiaan orang miskin atau mustahik tadi. Kemudian tanggung jawab lembaga zakat tadi ya kepada para mustahik, juga kepada lembaga sejenis, lembaga zakat sejenis, kepada sesama amilnya, amil zakat, kemudian komunikasi. Jadi lembaga zakat swasta ini juga selalu komunikasi dalam hal data dengan Basnas ya, dari negara di bawah Kemenag. Kemudian menjaga perbuatan perkataan yang mendiskreditkan. Jadi amil zakat itu tidak boleh menjelek-jelekkan, berkata kasar, tidak boleh. Tanggung jawabnya kepada publik karena distribusi dana oleh muzaki tadi ya, dan yang jelas harus transparansi oleh lembaga zakat. Meskipun tidak semua rahasia-rahasia itu dibuka, tetapi harus transparan mengenai data masuk maupun data yang keluar. Nah, apa aja sih yang dimaksud di dalam BAS dan LAS ini? Kalau BAS itu hanya satu nama ya, teman-teman, Badan Amil Zakat, baik secara provinsi, nasional, kabupaten, kota, kemudian di desa. Sedangkan untuk LAS ini milik swasta yang sudah cukup luas dan di bawah eh, pantauan oleh negara ini, ya juga diaudit, itu berupa beberapa lembaga zakat yang cukup kita kenal, yang disebut dengan UPZ, itu unit lembaga zakatnya nanti, seperti contohnya Dompet Duafa, PKPU, Rumah Zakat Indonesia, YDSF, kalau di Solo ada Solo Peduli ya, Baitul Mal, Muamalat, Bazis, DKI, DPU Darut Tauhid, ya, dan seterusnya. Oke, baik ya, sebagai penutup, zakat ini adalah merupakan rukun Islam, ya, wa aqimis sholat, wa atuz zakat. Jadi kewajiban Islam itu kepada Allah berupa ibadah dan berupa sesama, yaitu zakat. Tidak sempurna jika kita sholat terus, tidak pernah sedekah. Apalagi kita sedekah terus, tapi nggak pernah sholat. Jadi memang harus ditegakkan sholat, zakat juga demikian. Sehingga bangunan Islam itu menjadi sempurna. Di Islam itu jangan terlalu low profile, teman-teman. Jadi umat Islam jangan terlalu low profile. Azan terdengar. Wah, nggak enak nih saya. Kalau saya dilihat sholat, saya tak pulang sholat di rumah. Kalau semua berpikir seperti itu, semua masjid itu sepi. Oke ya, jangan terlalu low profile. Azan sholat ya udah sholat. Kalau kuliah izin boleh, ya izin. Ya, kalau ada temennya bilang, yuk sholat dulu yuk. Nah, oke. Jadi harus disempurnakan bangunan Islam. Kemudian perlu dilakukan revitalisasi, optimalisasi manajemen zakat. Jadi di Indonesia ini, ya kalau saya sendiri cukup prihatin ya, dengan potensi yang demikian besar, umat Islam mayoritas terbesar di dunia. Ya, katanya sekarang nomor 2, ya nomor satunya Pakistan katanya. Ya, tetap kita adalah Muslim terbesar ya. Tetapi dengan perolehan zakat yang memprihatinkan. Kalau kita lihat ya di laporan tadi di Basnas juga bisa dilihat. Nah, itu perlu ada penguatan tata kelola zakat, kelembagaan organisasinya, profesionalismenya amil, ya, regulasinya itu yang membuat kita mengelus dada ya. Karena mau tidak mau kita ini harus ada regulasi sehingga kuat. Tidak hanya kita berjuang dari bawah, bottom up ya, perkoso, tapi kita juga harus top down. Dia ada regulasi, presidennya, kemenagnya, itu berani. Dukungan politik, ya teman-teman tahu ya bagaimana posisi politik kita. Yang terakhir yaitu penguatan pengawasan zakat melalui evaluasi, melalui IT, ya, melalui audit. Oke. Di surat Ar-Rum ayat 40. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki, kemudian Allah menentukan ajal, ya, yang mematikan, menghidupkanmu kembali. Apakah ada di antara kita yang berani menyekutukan Allah?
Ya, Maha Suci Allah, Maha Tinggi dari apa yang disebutkan oleh manusia. Teman-teman, serahkan semuanya kepada Allah. Anda bekerja di tempat yang ada ribanya, misalnya, gajinya gede. Itu bukan suatu hal yang bagus di mata Allah. Ya, justru itu malah jelek. Nah, seharusnya bagaimana? Teman-teman yakin bahwa bekerja itu harus tempat yang bagus, tempat yang halal. Rezeki itu Allah yang, ya. Jadi demikian, teman-teman, bahwa perkuliahan zakat ini bukan hanya sekedar materi yang bisa teman-teman terima, tetapi juga harus dipraktekkan, disiarkan kepada keluarga, keluarga, kepada sesama, kepada masyarakat. Sampai sini ya, saya cukupkan. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.